Ya, Mas Karyo nyatakan perang sama Gus Idris. inilah yang saya tidak suka. Perang sesama agama Islam. Perang sesama Saudara, padepokan sama saudara sendiri. Saya jengkel melihatnya ini semua. Apa kalian ini semua ini? Sama-sama memiliki padepokan, sama-sama memiliki santri, masih juga mau perang. Bukankah Aduh. Mbak Ilo mengenal Gus Idris sama Mas Karyo itu dekat, Mbak Ilo? Ya, mereka ini sangat dekat. Gara-gara murid guru jadi bertempur. Jadi Mbak Ilo mau nyalahkan siapa di sini? Saya tidak akan menyalahkan siapapun. Saya ingin membenahi satu sama yang lain agar tidak terjadi percekcokan. Loh, Mas Karyo aja nyatakan perang, Mbak Ilo. Lah inilah, kalau kamu bisa diserang, kita ayo kita hentikan. perang katanya. Ya, jangan dulu. Tahan emosi Kang Mamas. Begitu juga Gus Idris, tahan. Nah, Jadi ini Mbak Ilo di sini mencoba untuk meredakan situasi, padahal di sini Mas Karyo tahu ini muridnya lagi dijolimi, iya. yaitu Mas Rey. Mbak Ilo mau membela Gus Idris atau Mas? Saya Karyo tidak sih? akan membela siapapun. Saya akan menghentikan peperangan ini agar tidak terjadi. Karena antara padepokan jika bertempur maka malu kita dilihat agama-agama lain. Sesama muslim bisa perang. Jadi kayak mana ini Mbak Ilo? Mas Ya. Rey udah Mas Karyo udah menyatakan A1 loh Mbak Ilo. Perang aja kita sama Gus Idris kalau perlu dilakukan. Ya, Kita mengingat Gus Idris ini sebagai teman baik loh Mbak iya Ilo. itu tadi sama lah. Mas Karyo. Tapi kok karena muridnya ini yang tiba-tiba ke sana yaitu Mas Rey, kata-kata perang itu sampai terucap loh Mbak Ilo. Inilah makanya masalah sepele dibesar-besarkan jadinya seperti ini. Mbak Ilo menganggap aib yang dibuka itu, fitnah yang luar biasa dari Mas Rey itu sepele. Ya Hal masalah seperti sepele. itukah yang Lah, Mbak Ilo anggap sepele? kalau bisa Menjatuhkan nama orang seperti itukah yang Mbak Ilo anggap sepele? bagaimana nggak saya bilang sepele? Mereka ini saling mengadu domba. Hah, saya sudah kesal melihatnya. Asyik-asyik berdebat aja antara padepokan sini. Seandainya ada kalian dua di sini, Kang Mamas sama Gus Idris, saya sental kalian dua-dua di sini. Belum tahu siapa Mbah Ilo sebenarnya. Kalian ini apa ini? Memiliki santri-santri masih juga mau perang. Mbak Ilo stop Mbak Ilo. Jangan terlalu emosi. Saya bukan emosi. Saya kesal melihat antara kedua padepokan ini saling bertempur. Loh, ini kan disebabkan sama satu murid Mbak Ilo yang mungkin di luar kontrol. Seharusnya Mas Rey yang sudah dewasa kini lebih memilah mana yang harus dibela, mana yang harus ibaratnya sudah mengikhlaskan gitu loh. Perlakuan mungkin Gus Idris kepada Mas Rey ini mungkin di luar batas ya Melo ya, karena setelah diusir katanya diblokir WhatsAppnya ya, nggak kesatria ya Mbak Elo ya. Nah iya, seharusnya jangan diusir, datang dulu, apa maunya, apa permintaannya, diselesaikan. Iya. Jadi tanggapan Mbak Ilo kalau kenapa sesimpel itu sih Mas Karyo bilang katanya mau perang Mbak Ilo. Bagaimana Mamas Karyo nggak bilang mau perang, sementara dari Raditana dan Gus Idris suruh menasehati muridnya, bekas muridnya tersebut, Mas Rey. Nah itu yang Mamas Karyo tidak terima, sehingga namanya dulunya ya Mas Rey ini bekas murid Mamas Karyo, ya sedikit banyaknya ya tentu membela muridnya. Begitu juga
Gus Idris sebaliknya. Oke, Mbak Elo, saya paham. Sekarang gini Mbak Elo, kita punya murid memang. Gus Idris juga punya murid. Nah, dong. itu tadi. Ya, Mas Karyo juga punya murid. Ya oke, namanya Mas Ray. Tapi apakah semua murid kita sebagai guru, kita sebagai pimpinan bisa menjamin murid kita tidak melakukan kesalahan, Mbak Elo? Ya, memang mungkin begini. Tanggapan Kang Mamas Karyo ini mungkin saja Mas Ray ini benar sehingga mendapat pembelaan dari Kang Mamas Karyo. Makanya disuruh Gus Idris menasihati Mas Ray. Mamas Karyo itu tidak terima. Bahkan Mamas Karyo menyatakan perang. Itulah yang bakal terjadi. Iya, maksudnya Mbak Elo tinggal jawab iya atau tidak aja sih Mbak Elo. Apakah setiap murid bisa dijamin oleh pimpinan atau gurunya dia akan melakukan semua hal itu selalu benar? Ya, itu tidak juga. Oke, berarti tidak. Jangankan jawabannya. murid, guru Jadi, saja Mas pun. Karyo di sini harus betul-betul teliti. Re ini betul-betul melakukan kesalahan atau kesalahpahaman atau gimana Mbak Elo? Ya, itu kita tidak tahu persis. Ya, mungkin saja Mas Ray ini benar sehingga mendapat pembelaan. Nah, seperti itu. Orang kalau misalkan santri atau pasiennya merasa dilecehkan seharusnya ditunjukkan dong. Jangan cuman katanya ini si Mas Ray ini jatuhnya nanti kan fitnah Mbak Elo. Ya, bagaimanalah. Inilah makanya saya bilang ini. Kita nanti akan menjumpai mereka untuk menyelesaikan masalah ini biar tuntas. Mbak Elo ngomong menjumpai itu seolah-olah ini masalahnya simpel Mbak Elo. Fitnah ini Mbak Elo, ingat ya Mbak Elo ya. Fitnah ini lebih kejam Mbak Elo daripada pembunuhan Mbak Elo. Iya, memang itu benar. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Namun, janganlah Anda sekali-sekali memfitnah orang agar dosa Anda tidak menjadi besar seperti itu. Sekarang Mas Mbah Hilo ini menyalahkan siapa atas semua ini Mbak Elo? Saya menyalahkan semuanya salah. Kenapa saya menyatakan semua ini salah? Karena kita sebagai orang Islam, biarlah kita dijelekkan orang, tapi kita jangan menjelekkan beliau. Nah, itulah ajaran yang sangat bagus. Iya, lebih ikhlas. Biar kita dihina orang, tapi kita jangan menghina orang. Biarlah kita disakiti, tapi kita jangan menyakiti hati orang. Wah, luar biasa sekali Mbak Elo. Kalau Anda tahu mempelajari kaji diri, kajilah itu. Tidak akan terjadi kecekcokan. Walaupun Anda tersakiti, namun hati Anda tetap tulus. Tuhan itu akan membalasnya. Baik ataupun buruk kelakuan Anda itu akan dibalas oleh Yang Maha Kuasa. Oke, Mbah Hilo satu lagi Mbak Elo. Untuk Mas Ray yang Mbak Elo, Ya. yang di sana apa sih saran Mbak Elo sama beliau itu? Untuk Mas Ray, jangan lagi lah diancam-ancam. Santet itu tidak guna Mas Ray. Kita ini orang agama Islam. Santet itu perbuatan setan. Jangan lagi kita bermain-main dengan setan. Apabila kita bermain-main dengan setan, nanti kita bisa kesetanan. Oke Mbak Elo, oke. Terima kasih Mbak Elo. Ya.